Part 18. Memenuhi janji dan kesepakatan. Penantian panjang itu akhirnya datang juga. Hari ini Tasya melahirkan seorang anak laki-laki tampan yang sudah lama ditunggu-tunggu Kenzo dan keluarganya. Pria itu tampak sangat bahagia hingga menitikkan air mata. Setelah mengumandangkan azan di dekat telinga sang buah hati, orang tua Kenzo pun menggendong cucu yang sudah lama mereka nantikan. Pak Rio dan Bu Marissa memancarkan wajah yang sangat berseri-seri sambil memandangi bayi mungil Kenzo dan Tasya. Tasya yang menyaksikan itu merasa sangat terharu karena dia berhasil membahagiakan orang-orang yang selama setahun terakhir ini selalu baik kepadanya. Namun, jika mengingat kesepakatan yang terjadi antara dirinya dan Siska, Tasya kembali bersedih. Tasya sadar bahwa tidak lama lagi dia akan segera meninggalkan sang buah hati yang baru lahir. Tasya harus menepati janji yang telah Siska putuskan. Dia sangat ingat kalau dirinya hanya istri sementara karena sahabatnya telah menyampaikan hal itu sebelum pernikahan terjadi kala itu. Terima kasih karena kamu telah melahirkan anak yang tampan untukku. Kenzo mengecup dahi Tasya. Ketampanannya turun dari kamu, Mas. Tasya tidak menyadari kalau dirinya sudah memuji ayah dari anaknya. Tumben kamu memuji suamimu, sayang. Tapi aku suka. Semoga setelah kehadiran anak kita, hatimu semakin terbuka untuk menerimaku. Kenzo menaikkan alis di depan Tasya sambil mengembangkan senyuman. Memangnya aku tadi bilang apa? Tasya bingung dengan apa yang dikatakan suaminya. Kamu bilang ketampanan anak kita turun dariku. Mungkin kamu salah dengar, Mas. Tasya berusaha mengelak dari apa yang dia ucapkan. Udah punya anak, masih aja malu muji suami. Kamu lucu, sayang. Pak Rio dan Bu Marissa yang memperhatikan keromantisan anak dan menantunya merasa sangat senang. Mereka sangat bersyukur memiliki Tasya. Wanita itu tidak hanya cantik di luar, tetapi dari dalam juga. Tasya telah berhasil mewujudkan harapan keluarga Pak Rio dan Bu Marissa. Bu Marissa melihat pancaran kebahagiaan dari anak tunggalnya. Cinta tulus itu tampak dari tatapan Kenzo memandang Tasya. Wanita parubaya itu akhirnya menghampiri sang anak dan menantu sambil menggendong cucunya. Bu Marissa berdeham melihat kemesraan Kenzo dan Tasya. Mami, Kenzo pun menyadari kehadiran ibunya, sedangkan Tasya salah tingkah. Tasya berusaha bangun dan dibantu oleh sang suami. Dia pun duduk lalu menyandarkan punggung pada sandaran tempat tidur. Tasya meminta buah hati tercinta kepada ibu mertuanya. Dia ingin memangku anaknya. Cucu mami benar-benar mirip papanya, tapi matanya mirip mamanya. Bu Marissa pun memberikan cucunya kepada Tasya. Kenzo mengusap-usap pipi anaknya. Dia tidak mampu untuk berkata-kata melihat wajah sang buah hati yang kini di pangkuan Tasya. Kenzo sangat bangga memiliki pendamping hidup seperti istri keduanya. Tasya benar-benar ikhlas menyerahkan segalanya untuk sang suami. Kenzo dan orang tuanya sangat bahagia menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Sementara Tasya merasakan kesedihan yang amat mendalam melihat buah hati tercinta. Dia sangat sadar karena tidak lama lagi akan berpisah dengan anak yang baru dia lahirkan. Tanpa Tasya sadari, bening kristal dari pelupuk matanya akhirnya jatuh membasahi pipi. Kamu nangis, sayang? Kenzo menyaksikan air mata Tasya yang kini hampir mengenai anak mereka. Bu Marissa langsung meraih cucunya. Dia merasa heran melihat sikap yang ditunjukkan sang menantu. Tasya tampak sangat bersedih dan air matanya kini telah menganak sungai dan sulit untuk dibendung. Kenzo langsung meraih tubuh Tasya lalu mendekapnya sangat erat. Kamu kenapa, sayang? Kenapa kamu sesedih ini? Kenzo tidak mengerti dengan sikap yang Tasya tunjukkan.
Wanita itu berusaha melepaskan pelukan suaminya hingga berhasil. "Tolong sayangi anakku ya Mas, jangan membuatnya sedih." Ucapan Tasya makin membuat Kenzo bingung. "Dia anakku, darah dagingku. Aku pasti sangat menyayanginya. Dia penerusku sayang. Dia buah hati kita. Kenapa kamu bicara seperti itu?" Kenzo memegang kedua pipi Tasya. "Aku hanya ingin mengingatkan agar kamu selalu menyayanginya." Tasya berusaha mengelak. Kenzo tidak tahu kalau wanita itu akan segera meninggalkan dirinya dan sang buah hati. Tasya dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Dulu, saat Siska memberikan kesepakatan kepadanya, dia masih biasa saja. Namun, setelah melihat wajah buah hati tercinta, hatinya sangat perih seperti dicabik-cabik sembilu yang sangat tajam. Tasya merasa sangat sakit karena harus berpisah dengan anak yang baru dia lahirkan. Dia ingin berteriak dan mengatakan pada dunia kalau saat ini hati dan perasaannya sangat hancur. Bening kristal dari pelupuk matanya kembali tumpah membasahi pipi. Setelah beberapa hari berlalu, kini Tasya dan bayinya sudah berada di rumah. Kenzo makin menunjukkan kasih sayangnya kepada wanita yang telah melahirkan anaknya. Dia memperhatikan Tasya yang sangat telaten memberikan ASI kepada buah hati mereka. Sementara itu, Siska kian kesal melihat kemesraan yang ditunjukkan sang suami kepada sahabatnya. Dia berharap agar Tasya segera meninggalkan kehidupannya dan Kenzo. Siska merasa sudah tidak sabar untuk kembali memiliki Kenzo seutuhnya. Siska ingin menyingkirkan Tasya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan memikirkan cara untuk menghentikan ancaman dan teror yang Irfan lakukan. Siska tidak akan membiarkan laki-laki masa lalunya merebut kebahagiaannya dari Kenzo. "Apa yang kamu harapkan dari laki-laki yang sudah menduakanmu? Kenapa kamu gak mencoba membuka diri untuk kembali padaku? Aku tetap terima kamu apa adanya." Irfan mengucapkan kalimat itu beberapa hari yang lalu kepada Siska melalui telepon. "Aku mencintai suamiku. Aku gak akan mungkin kembali lagi padamu." Siska menolak permintaan Irfan. Cinta atau ambisi itu beda tipis. "Aku tidak percaya kalau kamu mencintai suami yang sudah berpaling darimu." "Diam kamu. Aku mencintai suamiku. Lebih baik kamu berhenti mengganggu hidupku. Aku akan berhenti setelah kamu kembali padaku. Jangan mimpi kamu." Siska akhirnya mematikan telepon karena sangat kesal terhadap Irfan. Dia tidak menyangka kalau laki-laki itu masih saja berusaha mengusik kehidupannya. Siska berpikir keras agar Irfan tidak mengganggunya lagi. Saat ini Siska kembali fokus kepada Tasya yang dianggap sebagai penghalang dalam hubungannya dan Kenzo. Siska segera memasuki kamar Tasya. Dia merasa sakit melihat sikap yang ditunjukkan sang suami kepada sahabatnya itu. "Kamu belum ngantor, Mas? Udah rapi gitu masih tetap di sini." Siska melihat Kenzo yang sedang memperhatikan Tasya memberikan ASI kepada anaknya. "Ini udah mau berangkat kok sayang. Aku gemas melihat anakku." Kenzo mencium dahi putranya yang dia beri nama Kevin. Kenzo pun mencium dahi Tasya. Sedangkan Siska merasa sesak melihat pemandangan itu. Dia makin bersemangat untuk segera mengusir sahabatnya dari rumahnya. Siska berusaha tegar melihat kemesraan yang ditunjukkan suaminya. "Kamu gak lupa kan dengan kesepakatan kita?" tanya Siska kepada Tasya setelah Kenzo pergi. "Iya sis, aku gak mungkin lupa. Dulu perjanjian kita tidak seperti ini. Setelah kamu melahirkan, kamu hanya bertemu dengan anakmu sekali aja. Tapi apa yang kamu lakukan? Sudah beberapa hari berlalu, kamu masih betah menikmati kemesraan suamiku. Kamu pikir aku gak jijik melihat keromantisan kalian?" Siska menatap tajam ke arah Tasya. "Kenapa kamu harus jijik? Aku juga istrinya. Istri yang telah menyerahkan segalanya untuk Mas Kenzo. Tapi kamu tenang aja, aku pasti akan pergi. Aku gak akan mengingkari janjiku." "Apa maksud kamu, Syah? Kamu pikir aku tidak menyerahkan segalanya untuk Mas Kenzo?" Siska merasa kesal mendengar ucapan Tasya.
Tanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu kepada laki-laki yang menikahimu? Tasya akhirnya memberanikan diri mengatakan sesuatu yang telah dia ketahui tentang Siska dari ibu mertuanya. Wajah Siska tampak panik dan kesal. Dia pun segera keluar dari kamar Tasya. Hatinya terasa sakit karena merasa kalau sahabatnya sudah mengetahui tentang masa lalu yang membuatnya kini telah kehilangan kasih sayang suaminya. Sementara itu, Tasya pun membaringkan sang buah hati ke tempat tidur bayi. Sebelumnya dia telah menulis sepucuk surat untuk suami yang kini dia cintai. Tasya pun menaruh kertas yang sudah dilipat itu ke dalam laci nakas di samping tempat tidurnya bersama Kenzo. Setelah itu, Tasya mengemasi barang-barang yang dia butuhkan, lalu menghampiri tempat tidur sang buah hati yang kini tengah terlelap. Maafin mama sayang, ini mama lakukan bukan karena gak sayang sama kamu. Mama terpaksa melakukan semua ini. Air mata Tasya kini telah meluncur hingga membasahi pipinya. Mama pergi ya sayang, kamu harus janji akan menjadi anak baik dan penurut sama papa. Dia orang baik, kamu beruntung memiliki papa seperti dirinya. Tasya mencium bayinya secara bertubi-tubi lalu meninggalkan anak kecil tersebut. Tasya menghampiri Bi Inah untuk berpamitan dan meminta memperhatikan anaknya. Bi Inah sangat sedih melihat kepergian istri kedua majikannya. Wanita parubaya itu pun menitikkan air mata. Dia tidak mampu membayangkan seperti apa hati Tasya saat ini. Apakah Kenzo akan mengetahui kepergian Tasya?